Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Kevi Channel, teman-teman, Bapak, Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas info terbaru ya. 7 poin penting yang wajib diketahui sebelum daftar CPNS dan P3K 2021. Jadi ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui sebelum kita mendaftar CPNS maupun P3K. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami mohon kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk membantu channel ini dengan cara like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi-informasi terkait CPNS dan P3K. Kita juga akan membahas soal-soal yang akan kita upload setiap 2 hari atau 3 hari sekali. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan poin pertama. Sebelum kita masuk ke poin, ya ada dilansir dari jpnn.com, Ketua Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas ASN Bima Haria Wibisana mengungkapkan beberapa hal penting yang harus diketahui para pelamar. Menurut Bima, informasi ini penting bagi para pelamar baik umum maupun honorer agar tidak kebingungan ketika nanti mendaftar. Bagaimana ya infonya, kita lihat selengkapnya. Yang pertama, portal pendaftaran. Panselnas memastikan hanya satu portal yang akan digunakan, yakni portal Sistem Seleksi Calon ASN atau SSCASN yang bisa digunakan untuk 3 kategori rekrutmen calon ASN, yakni CPNS, Sekolah Kedinasan, dan P3K. Jadi portal atau websitenya itu hanya satu ya. Hanya satu, yaitu di SSCASN. Nah, kemudian ketika kita nanti membuka web atau portal tersebut, nanti ada 3 pilihan. Ya, pilihannya itu ada CPNS, Sekolah Kedinasan, dan P3K. Nah, nanti kita akan mengklik atau memilih salah satu dari yang kita pilih ini. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta tidak perlu unggah dokumen. PKN telah melakukan peningkatan fitur teknologi dalam SSCASN sehingga peserta seleksi ASN tidak perlu mengunggah sejumlah dokumen seperti ijazah, surat tanda registrasi atau STR, ya, serta nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK pada saat melakukan pendaftaran. Nah, jadi kalau yang tahun-tahun lalu kita harus mengunggah beberapa dokumen, nah untuk tahun ini itu tidak perlu lagi mengunggah dokumen seperti ijazah, ya, kemudian STR serta NUPTK. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga. Portal SSCASN terintegrasi. Portal SSCASN akan terintegrasi dengan data NIK di Dukcapil, kemudian data Dapodik di Kemendikbud, kemudian data STR di Kementerian Kesehatan, dan akses data ijazah dan akreditasi perguruan tinggi di Kementerian Ristekdikti. Nah, jadi nanti akan terintegrasi ya dengan data kita masing-masing yang sudah terdata di Dukcapil, kemudian data kita di Dapodik, kemudian kalau untuk kesehatan itu terdata di STR ya. Nah, itu secara otomatis akan terintegrasi ke situ nantinya. Kemudian yang nomor 4, peserta bisa akses seluruh informasi. Hal ini termasuk inovasi baru pada portal SSCASN karena pada seleksi sebelumnya peserta hanya melihat ketersediaan informasi satu persatu di website masing-masing instansi. Nah, jadi untuk tahun ini jadi peserta bisa mengakses atau melihat seluruh informasi yang ada. Kita lanjut ke poin berikutnya. Poin kelima, seleksi ASN transparan dan akuntabel dengan face recognition.
Panselnas menegaskan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan atau pencaloan, dipersiapkan fitur tambahan pada sistem CAT BKN, yaitu Face Recognition, yang diperuntukkan untuk mengidentifikasi peserta yang melakukan ujian. Nah, jadi face recognition itu adalah pengenalan wajah. Nah, jadi ketika kita nanti melaksanakan seleksi ASN ya, itu nanti akan ada fitur seperti face recognition atau pengenalan wajah terhadap peserta yang akan melakukan ujian ASN ini. Oke, kemudian yang keenam itu prosedur COVID-19. Prokes akan tetap diterapkan pada rekrutmen ASN tahun 2021, salah satunya dengan menghadirkan live score peserta melalui YouTube PKN, dan tersedia juga kesempatan untuk peserta yang positif COVID-19. Dan jadi nanti skor para peserta ujian itu nanti akan bisa kita lihat di YouTube BKN. Nah, jadi kita bisa mengetahui skor teman-teman kita yang sedang melaksanakan ujian ASN pada saat itu. Kemudian kita lanjut poin selanjutnya, yaitu poin terakhir, poin 7, peserta luar negeri difasilitasi KBRI setempat. Kepala BKN mengungkapkan untuk peserta seleksi di luar negeri akan tetap bisa mengikuti ujian di kantor KBRI di masing-masing negara domisili peserta. Nah, jadi diberikan juga untuk para peserta yang berada di luar negeri. Baiklah, cukup sekian informasi terbaru ya yang kami sajikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun rezeki kita untuk mengikuti seleksi ASN ini. Baiklah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu suka dengan video ini, silahkan di like dan di subscribe. Kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya supaya channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi terbaru, terupdate, serta pembahasan-pembahasan soal dari seluruh mata pelajaran. Oke, baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.